sesuatu yang baik harus disampaikan dengan cara yang baik. Makanya tadi di awal saya katakan, ketika kita melihat sepak terjang sales marketing, mereka berusaha bagaimana menggait customer ben tuku. Leres mboten? Mereka belajar loh Pak caranya public speaking, mereka belajar cara pemasaran, mereka belajar. Nggak heran bila kadang-kadang ono sing nyantol lah, ono sing tuku. Seandainya mereka nggak beli pun mereka nolaknya dengan cara bagus, dengan cara yang baik. Bener nggak? Ini yang harus dimiliki oleh kita yang mau menyampaikan suatu kebaikan. Jangan sampai nantinya semangat yang baik, nasihat yang baik tidak diterima lantaran cara yang salah. Nah, bagaimana cara menyampaikan suatu nasihat agar diterima oleh sahabat-sahabat kita? Pertama, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam menyampaikan nasihat, ya, satu, ya memang kita harus pastikan nasihat itu benar dulu ya, sumbernya jelas. Kalau itu share WA dan lain sebagainya ya. Yang kedua, jangan terlalu intens. Terlalu intens itu sedino iso ping 10. Iku iso-iso waleh. Apalagi dia belum ngaji dan belum apa dan belum itu. Cobalah ketika kita share ya 1 hari sekali. Dan kebanyakan orang itu akan mengamini ketika diawali dengan doa. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, yang baca diberikan kesehatan oleh Allah, dijauhkan dari segala keburukan. Kita sampaikan tuh nasihat 1. Cari waktu yang pas. Kapan sih orang membaca WA itu? Jam berapa Pak biasanya? Jam santai. Kapan jam santai itu? Sore atau pagi. Maka usahakan share nasihat itu di antara jam itu. Atau di jam istirahat siang. Jam berapa? Ya jam 12 sampai jam 1. Berarti kita share-nya jam setengah 12. Jelas ya ini? Ini kita harus paham dulu. Ya, kita harus paham terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kenapa orang tadi sampai merasa diteror? Karena dijapri dan terlalu sering. Paham nggih? Jenengan saja dijapri terlalu sering aja nggak seneng. Makanya lihat, sales itu akan menawarkan barang, ketika saat ini ditolak nggak mungkin nanti akan menawarkan lagi. Bener? Pasti dia akan menunggu time momen yang berikutnya. Entah itu 1 minggu berikutnya dengan bahasa yang lebih bagus lagi, dengan cara yang lebih bagus lagi. Lah ini yang harus coba kita praktekkan. Jadi ojo malah kayak neror. Ya. Wa ma alaina illal balagh, tidaklah kita diperintahkan cuma menyampaikan, iya, tapi juga harus tahu waktunya. Kan gitu kan. Jadi sekali lagi, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, cari waktu yang pas dalam menyampaikan, gunakan bahasa yang pas dalam menyampaikan. Siapa yang kita ajak bicara? Ya, siapa yang kita ajak bicara? Insya Allah ini akan mudah diterima. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita itu prihatin dengan sebagian kondisi saat ini ketika suatu nasihat tidak diterima lantaran bahasa-bahasa yang terlalu kasar, gitulah ya. Terlalu kasar untuk orang awam. Paham nggih? Makanya dalam menasihati kita harus tahu dulu yang mau kita berikan nasihat ini orang yang sudah belajar apa belum,
atau orangnya masih awam. Nek isih awam yo alon-alon kan gitu, karena dia belum paham. Dan jangan gunakan bahasa terlalu tinggi, Pak. Maksudnya jangan gunakan bahasa terlalu tinggi itu bagaimana? Orang belum paham istilah-istilah, ya gunakan bahasa yang sederhana, yang mudah dicerna oleh mereka. Intinya apa itu? Lah awak dhewe ngerti istilah-istilah kemudian disampaikan istilah kan gor tengok-tengok to Pak, maksudnya apa iki? Malah justru tidak sampai kan gitu. Gunakan bahasa yang sederhana. Intinya itu wallahu taala alam, intinya jangan terlalu intens dalam menjapri orang, menyampaikan nasihat alon-alon. Gunakan bahasa yang bagus, cari waktu yang pas. Yang mau jam waya kerja mau japri ya iso-iso ora diwaca malah menjadi sesuatu yang mengganggu. Ini bedakan japri dengan grup. Paham nggih? Grup itu terbuka untuk umum. Tapi biasanya juga ditulis di grup itu jam share postingan sampai jam 10. Nah, biasanya kan ada. Jangan melebihi jam itu nanti ganggu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Artinya ini juga harus kita paham etika ini. Ya, kekurangan kita adalah belum memahami masalah ini, sehingga kadang dakwah belum diterima lantaran sikap kita, cara kita yang kurang pas. Itu diantaranya. Wallahu taala a'lam.